yang untuk masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat waktu, nikmat kesehatan, dan yang paling terutama adalah nikmat Islam yang diberikan kepada kita. Salam dan salawat juga senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul bait dan sahabat-sahabat beliau. Dan terasa kita sudah memasuki malam ke 28 Pak Kiai dan jamaah Masjid Baitul Rahman serta warga Indonesia Nusantara. Itu berarti bahwa beberapa hari lagi kita sudah mengakhiri Ramadan atau ibadah puasa kita, dan khusus untuk malam ini adalah malam terakhir dari tausiah Ramadan online yang diinisiasi oleh pengurus Masjid Baitul Iman. Alhamdulillah segalanya berjalan lancar sejak hari pertama kita melaksanakan tausiah ini, dan sampai pada malam hari ini di tengah-tengah kita hadir Pak Kiai Muhammad Bakri. Beliau adalah dekan Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Makassar, sekaligus juga Imam Besar Al-Markaz Darul Islam. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, Pak Kiai, kami persilahkan untuk memberikan tausiah atau ceramah. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyrafil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi sadat, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Masjid Baitul Iman dan seluruh jamaah, hadir juga Pak Prof Hussein dan keluarga, serta hadirin hadirat, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman secara berurut setelah menyebutkan ayat puasa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di ayat pertama itu Allah menyebutkan tujuan atau target yang diinginkan oleh Ramadan atau puasa. Kemudian di ayat berikut, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lalu di ayat berikutnya Allah menyebutkan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi target ayat berikut Allah menyebutkan la'allahum yarshudun, agar orang yang telah menikmati Ramadan itu, orang yang telah berpuasa, mereka memiliki yarshudun, ar-rushd. Ar-rushd itu artinya kecerdasan. Jadi diharapkan bukan hanya sekedar kita memiliki predikat muttaqin, takwa, tapi juga kita diharapkan memiliki ar-rushd, menjadi rasyidin, menjadi orang yang cerdas. Sebelumnya di ayat itu juga Allah menyebutkan, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini kalau di akhir-akhir Ramadan ini tentu ada dua pilihan dari jumlah bulan Ramadan, karena Nabi juga menyebutkan demikian, ada kalanya 29 dan ada kalanya 30. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi siapa yang sudah menyaksikan bulan Ramadan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Dan siapa yang sudah melihat bulan hilal untuk Syawal, ya tentu
kita diperintahkan untuk walitukabbirullah, untuk bertakbir. Kalau di hari 29 nanti ternyata itu masih fa'in gumma, dalam teks hadis itu disebutkan masih belum terdeteksi, terlihat itu satu hilal untuk Syawal, walitukmilul iddah, Al-Quran menyebutkan demikian, sempurnakan yang 29 itu menjadi 30. Ya, bukan berarti yang 29 tidak sempurna. Jadi 29 juga 1 bulan, 30 juga 1 bulan. Wala'allakum tashkurun. Jadi tujuan atau target yang ketiga dari puasa itu kita menjadi orang yang bersyukur. Jadi yang pertama menjadi orang yang bertakwa, yang kedua menjadi orang yang bersyukur, dan yang ketiga menjadi orang yang cerdas. Nah, kita diperintahkan untuk bertakbir seperti yang masyhur kita baca, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu terus diperintahkan untuk kita baca sejak masuk maghrib. Terhitung, jadi hitungan untuk bulan Qamariyah 1 Syawal itu terhitung menjelang maghrib. Terus setelah maghrib kita sudah disunnatkan, diperintahkan untuk jadikan ini wirid takbir, tahmid. Apa rahasianya? Kenapa Allah memerintahkan di akhir-akhir atau di awal bulan Syawal kita diperintahkan untuk takbir? Sepertinya bulan Ramadan itu, setelah bulan Ramadan kita kemudian masuk tanggal 1 Syawal, sepertinya kita baru terlahir kembali setelah kita dibersihkan dalam bulan Ramadan dengan puasa, dibersihkan dengan tadarus, dibersihkan dengan zakat, dibersihkan dengan sedekah, dibersihkan dengan tarawih. Itu kemudian dalam hadis disebutkan seperti terlahir kayaum waladathu ummuh. Jadi pada hari tanggal 1 Syawal itu sepertinya baru terlahir kembali. Karena baru terlahir kembali persis anak bayi yang ketika lahir diazani, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fitrahnya tauhid. Makanya makan fitri. Fitri itu kesucian. Simbol kesucian itu dengan tauhid. Dan itulah juga kita baca di tanggal 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah sebabnya kenapa bulan Ramadan menempati bulan ke-9 dari urutan bulan-bulan Hijriyah. Persis sama kebanyakan manusia, kita berada di dalam rahim ibu kita 9 bulan lamanya, kita terlahir disambut dengan azan. Demikian pula pada tanggal 1 Syawal itu, maka diharapkan itu kita menikmati fitrah kesucian kita. Persis ketika kita punya komitmen sebelum kita mau keluar dari rahim, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Jadi itulah hikmah kenapa kita diperintahkan untuk bertakbir, banyak bertakbir malam itu hingga keesokan pagi harinya. Jamaah sekalian, tentu ada banyak yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan sunnah-sunnah Idul Fitri. Nanti juga akan kita lihat seperti apa fikih menjawab problematika kita masa kini dengan adanya pandemi COVID-19. Secara umum pada malam pada malam Idul Fitri nanti kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, tasbih dan istighfar. Allahu Akbar, subhanallah dan astaghfirullah. Jadi saya kira ini puncak. Jadi kalau istilahnya kita ini sudah akan finish, tentu biasanya orang yang berkompetisi dalam lomba lari itu berupaya untuk
memaksimalkan tenaganya untuk tampil menjadi pemenang. Ya, nomor 1. Sepertinya di akhir, apakah nanti 29 atau sempat kita nikmati malam 30, ya kita di situ diperintahkan untuk tancap gas, bukan justru keliling cari baju baru. Nah, untungnya sekarang karena toko sudah pada tutup, ya itu tidak ada lagi. Atau biasanya ibu-ibu lebih banyak waktunya sudah bagaimana mengurusi ketupat, buras dan lain-lain sebagainya. Itu juga bagus, penting itu, perlu. Ya, tapi juga mungkin ibu-ibu yang mungkin nanti lebih banyak waktunya di dapur sambil memasak, tancap juga gasnya. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Kenapa? Disitulah puncaknya. Jangan sampai di akhir-akhir ini kita justru kelihatan atau turun semangat Ramadan itu. Ya, saya kira ini luar biasa. Jamaah kita mungkin sudah ada tadi Prof Farid. Umurnya berapa, Prof? Sorry, 71 tahun. Luar biasa, Prof ya. 71 tahun. Amin. Kira-kira menikmati Ramadan itu udah berapa puluh tahun gitu. Jadi Ya, nikmati kurang 10 saja. ya, Kalah, kurang 10 tahun. jangankan 10 tahun, Prof. Laksanakan. Betul. Jangankan 60-50 tahun ya. 1 tahun saja kita nikmati Ramadan itu seperti menjadi kartu priority Ramadan itu. Ada hadis mengatakan, ada hadis yang menyebutkan bahwa ada 2 pemuda yang masuk Islam menghadap kepada Nabi. Kemudian satu di antara 2 pemuda itu mati syahid. Jadi dua-duanya ikut perang, tapi yang satunya mati syahid di medan perang. Luar biasa kan pahalanya mati syahid. Tapi salah seorang sahabat yang bernama Talha itu mimpi pada malam hari. Mimpinya itu melihat surga. Ternyata yang lebih dahulu dimasukkan surga yang dipanjangkan umurnya setahun. Lalu Talha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana bisa demikian? Justru yang 1 tahun tadi ini lebih dulu masuk surga daripada yang mati syahid. Apa kata Rasulullah? Bukankah yang 1 tahun dipanjangkan umurnya itu dia menikmati Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia sholat sunat dalam bulan Ramadan. Bala ya Rasul, betul ya Rasulullah. Oh, itulah yang menyebabkan dia lebih dulu masuk surga. Bagaimana kalau sudah 60 tahun, Prof? Seperti Prof ini 60 tahun menikmati bulan suci Ramadan. Itu luar biasa, bisa menyalip. Ya, Ramadan itu bisa menyalip semua amalan-amalan yang dilakukan umat-umat terdahulu. Makanya di akhir-akhir Ramadan ini, apakah nanti 29, apa 30, ya kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir dan istighfar itu. Karena Rasulullah bersabda, "Man ahya lailatal fitri wa lailatal adha muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Siapa orang yang menghidupkan malam-malam Lailatul Fitri dan Lailatul Adha, menghidupkan dengan zikir-zikir, lam yamut qalbuhu, hatinya itu tidak mati. Pada hari hati-hati itu menjadi mati. Ada hari nanti, ya, ada hari nanti hati manusia itu mati. Tapi orang yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak akan mati hatinya. Seperti itu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Putus-putus Pak Kiai. Halo? Ya, Pak Kiai. ya, bisa diterima suara saya? Sepertinya jaringan di tempatnya Pak Kiai. Oke, clear. Oke. Pak Kiai. Sunnah yang kedua yang kita lakukan di malam Idul Fitri ataupun Idul Adha, pada pagi harinya al-ghuslu wat tatayyub wal istiyaq wa lubsur rijal ahsanul thiyab. Jadi kita disunatkan untuk mandi, kemudian kita memilih baju yang terbaik bukan yang termahal. Yang terbaik itu ya putih, yang bersih. Kemudian at-tatayyub, ya, kita diperintahkan untuk pakai parfum. Ya,
tapi parfumnya jangan juga yang bikin pusing kepala, ya. Jadi parfum yang kita bisa merasa menikmati dan orang lain juga tidak pusing dengan baunya. Ya, mencari bau yang baju yang terbaik. Itu untuk memperlihatkan izharan li ni'matillahi wa syukri. Untuk memperlihatkan nikmat Allah dan rasa kesyukuran kita kepadanya. Ya, jadi mandi itu harus diawali dengan niat, sebab kalau hanya sekedar mandi saja itu tidak dihitung sebagai ibadah. Jadi ibadah itu bisa, pekerjaan apa saja bisa terhitung sebagai ibadah itu kalau kita awali dengan niat. Jadi kita niatkan nawaitu ya ghusla Aidil Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Ghuslal Aid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Saya niat mandi Aidul Fitri ya sunnah karena Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, disunnatkan tabkirul ma'mum masyan. Nah, kalau nanti ternyata di antara jamaah kita ini ada yang salat Idnya di rumah, maka ketika kita berjalan ya disunnatkan berjalan dengan tenang, lalu kemudian sambil berjalan kita berzikir. Ya, kalau kebetulan kita nanti naik kendaraan, ya kendaraannya juga ya lajunya tidak begitu cepat, tapi kita melaju dengan sedang. Itu sunnah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bisakinatin wa waqar. Nah, itu kata Rasulullah, bisakinah wa waqar. Jadi di situ kita hadirkan ketenangan, tidak terburu-buru. Ya, itu sebagian dari sunnah untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Sunnah yang lain, kaum muslimin rahimakumullah, ayyakula fi Idul Fitri qabla as-salah. Jadi kita nikmati dulu yang bisa kita cicipi dari ketupat atau burasa ya dan lain-lain sebagainya sebelum kita berangkat salat, khusus Idul Fitri. Agak berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha itu nanti setelah kita pulang baru kita nikmati hidangan ketupat. Itu sunnah ya, karena Rasulullah ya banyak dalam hadis menyebutkan seperti itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitrah hatta ya'kulu tamarat. Nabi itu tidak keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri sampai Nabi menikmati dulu korma beberapa biji. Nah, itu sunnahnya. Kemudian ayyuat dia sedekatul fitri qabla khurujin nas ila shalah. Ingat sedekah atau zakat fitrah kita jangan sampai terlambat ya, dan kalau kita keluarkan setelah Id sudah tidak dinilai dengan zakat fitrah. Jadi sebelum kita keluar itu sudah selesai dengan urusan zakat fitrah. Dan hendaknya pada hari itu memperlihatkan al-bashashah wal farah. Al-farah itu artinya muka gembira dan senyum. Lebih banyak ini bagaimana caranya menyetel bibir kita ini kelihatan tersenyum. Makanya Nabi katakan selesaikan semua zakat fitrahnya supaya pada hari itu tidak ada muka yang merasa tidak gembira karena kelaparan. Jadi semuanya sudah selesai dengan urusan perut, sehingga muka-muka pada hari itu semua merasa al-bashashah wal farah, semua merasa gembira dengan hari raya Idul Fitri itu. Nah, itu sunnah-sunnah antara lain yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan Idul Fitri secara umum. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan salatnya? Jadi sekali lagi, sekalipun barangkali di antara kita Idul Fitrinya atau salat Idul Fitrinya di rumah, tetap kita perhatikan ini. Ya, protap sunnatnya. Memilih baju yang terbaik, sebelum kita salat mandi terlebih dahulu, lalu kemudian memakai wangi-wangian, terutama bagi bapak-bapak, lalu
bisa kita nikmati beberapa hidangan-hidangan yang ada. Kemudian kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan sholat yang kita lakukan? Apakah itu di masjid ataupun di rumah? Jadi Idul Fitri itu, Id artinya kembali. Ya, Id artinya kembali. Bisa diartikan kembali setiap tahun. Jadi semacam rutinitas kembali Id. Biasanya hari raya yang diartikan Id itu ungkapan kegembiraan setelah ada proses perjuangan yang kita lewati sebelumnya. Makanya namanya Id. Bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu berulang tahun misalnya, dan memang setiap tahun kita pasti berulang tahun. Maksudnya berulang tahun kelahirannya, ya kan begitu? Berulang tanggal kelahirannya. Ya, 71, 72, 50 dan seterusnya. Biasanya disebut dengan Idul Milad. Kenapa dikatakan Idul Milad? Karena di situ ada perjuangan yang luar biasa yang dirasakan oleh seorang ibu ketika kita dilahirkan. Maka setiap tahun itu dikenang milad kita itu. Oh, ternyata dulu ada orang yang paling merasakan susah payah dengan kelahiran kita. Maka dinamakan Idul Milad. Kenapa dikatakan hari raya korban itu namanya Idul Adha? Karena di situ ada perjuangan proses manasik haji yang dilakukan oleh orang yang berhaji tahun itu, dan ketika itu prosesnya selesai, maka dirayakan dengan hari kemenangan. Maka kemenangan, hari kemenangan itu dikatakan Idul Adha. Lalu Idul Fitri, kenapa dikatakan Idul Fitri? Karena sebulan lamanya kita berpuasa menahan perut kita dari lapar dan haus. Lalu kemudian pada hari itu kita fitr. Maka namanya fitr itu bisa diartikan makan. Jadi Idul Fitri hari kembali makan. Makanya sarapan pagi kalau bahasa Arabnya itu futur. Orang Bugis biasa bilang kuenya putu. Jadi kue putu itu berasal dari kata futur. Ya, biasa Pak makan kue putu. Nah, itu putu itu berasal dari kata futur, fitr. Jadi makanan. Masya Allah. Jadi Idul Fitri kita kembali makan, sehingga haram hukumnya orang berpuasa pada hari Idul Fitri. Itu antara lain artinya fitr. Fitr juga seperti yang tadi disampaikan, itu kesucian. Jadi kita kembali kepada kesucian dengan ungkapan kegembiraan, dengan ungkapan-ungkapan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi sejarahnya begitu panjang, ya, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bergembira pada hari itu, karena ketika Nabi memasuki Madinah, ya, Nabi melihat ada komunitas yang bergembira dengan hari-harinya. Ya, ternyata Nabi katakan, nanti juga kami siapkan bagi kalian 2 hari yang kalian menikmati kegembiraan itu. Hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Lalu tentu kita praktek melaksanakan sholat. Tentu bagi kita yang sholat di masjid, ya, karena kondisinya pandemi yang masih bisa mengancam jiwa kita, maka kita harapkan masjid yang akan membuka untuk pelaksanaan prosesi Idul Fitri itu betul-betul menjaga protap kesehatan. Ya, jadi hendaknya memakai masker, tentu semua dalam keadaan bersih, ya, dengan mandi dan cuci tangan sehingga steril. Baik pakaian badan kita ini steril ke masjid, dan sebaiknya, ya, ini sudah hampir, bahkan mungkin hukumnya bisa menjadi, nilainya menjadi wajib memakai masker ketika kita sudah berada dalam keramaian. Karena ada kaidah yang juga dari hadis Rasulullah, la darar wa la dirar.
jangan membahayakan orang lain dan jangan membahayakan diri sendiri. Ya, la darar wa la dirar. Karena itu ketika kita berada di masjid untuk melaksanakan salat, ada istilahnya sekarang new normal. Jadi mungkin ya sebelum-sebelumnya kita ini melaksanakan salat berjamaah dengan saf yang rapat, saf yang lurus, ya, kemudian memperketat ya, antara saf satu dengan yang lainnya. Tapi ketika kondisi seperti ini, maka saf-saf itu harus direnggangkan. Jadi lebih utama menjaga kesehatan, menjaga jiwa kita ini daripada untuk menyempurnakan saf-saf itu. Ya, menyempurnakan saf-saf itu. Nah, kemudian tentu kita sebagai makmum di masjid, sebelum kita melaksanakan atau mendengarkan khutbah, kita melaksanakan salat Idul Fitri, dan seperti biasa, baik yang di rumah maupun di masjid, ya, praktek pelaksanaan salat itu dimulai dengan niat. Ya, usolli sunnah li'idil fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Itu kalau mau dilafazkan. Nah, kalau ada yang mengatakan saya tidak biasa dengan melafazkan niat, cukup dalam hati, tidak ada masalah. Ya, atau ada mungkin yang merasa nanti sempurna niatnya kalau dia lafazkan. Nah, Imam Syafi'i juga mengatakan at-talaffuzu binniyah mustahab, yustahabbut talaffuzu binniyah. Disunnatkan untuk melafazkan niat, itu untuk Imam Syafi'i. Imam-imam yang lain tidak perlu melafazkan niat. Nah, kalau bagi kita yang mau melafazkan, silakan kita baca usolli sunnah li'idil fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Atau kita masih bisa bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Makassar, saya niat salat Idul Fitri 2 rakaat makmum karena Allah. Baru kita mengangkat takbir. Takbir yang kita baca, takbiratul ihram, itu disunnatkan untuk ajhar, membesarkan suara. Nah, ini beda dengan salat mayat. Jadi salat jenazah itu, Bapak Ibu sekalian, salat jenazah itu justru dianjurkan untuk tidak mengeluarkan, membesarkan suara. Jadi cukup kalau kita salat jenazah, yang dengar takbir kita itu telinga kita sendiri, jangan dengarkan telinga orang. Itu kalau salat jenazah. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha, takbir yang kita baca mulai takbiratul ihram, ya, dianjurkan untuk kita besarkan suara, tentu bagi laki-laki. Allahu Akbar. Jangan, ya, sekalipun ya 1 tambah 7, ya, itu disunatkan untuk membesarkan suara. Setelah itu ya, kita bisa membaca takbiratul ihram. Setelah membaca takbiratul ihram, itu terus kita ulang-ulangi sampai 7 kali. Lalu kemudian membaca surah Al-Fatihah dan membaca ya pengupu. Ya, imam saya kira kalau di masjid berjamaah itu sudah sudah kita paham semua. Lalu kemudian di rakaat yang kedua kita lakukan dengan jumlah hanya 5 kali takbir. Allahu Akbar, ya, sampai 5 kali setelah takbiratul intiqal. Jadi takbiratul intiqal setelah kita berdiri dari sujud, lalu kemudian kita berdiri, itu namanya ya takbiratul intiqal. Ya, lalu kemudian kita takbir 5 kali, kemudian baca Al-Fatihah dan sampai tahiyat. Itu yang kita lakukan di masjid, dan setelah itu kita mendengarkan khutbah. Bagi jamaah yang melakukan salat Idul Fitri munfaridan atau bersama keluarga kecilnya di rumah, ya, bersama keluarganya, hampir ulama sepakat tidak perlu ada khutbah. Ya, jadi sekalipun misalnya kita di masjid, hukum khutbah itu mayoritas ulama itu dianggap sunnah. Beda dengan Jumat. Jadi khutbah di Jumat itu wajib. Nah, khutbah di Idul Fitri itu sunnah.
Dan sunnah itu dianjurkan bagi mereka yang berada di masjid. Tapi bagi mereka yang ada di rumah, ya itu tidak masalah tanpa khutbah. Tapi andai misalnya di antara isi rumah itu ada yang siap khutbah, ya apalagi sudah melebihi dari 3 jumlah jamaah, maka itu bagus dilakukan. Ya, tapi kalau tidak ada, maka kita cukup ya salat sendiri saja, bisa sendiri atau bisa berjamaah dengan keluarga kecil. Di situ ada istri, ada beberapa anak atau ada cucu, ya silahkan dilakukan tanpa khutbah. Tapi kalau kita juga mau khutbah, ya silahkan. Atau mungkin ceramah-ceramah saja, ya silahkan. Karena beda ceramah dengan khutbah. Kalau khutbah itu ada rukun-rukunnya. Ya, rukun-rukunnya tahmid, salawat, syahadat, baca ayat, wasiat, nasihat, kemudian materi-materi berikutnya. Jadi agak ketat aturan sahnya khutbah. Tapi kalau ceramah kita bisa lepas atau bebas. Ya, yang utama atau alhasil dari pelaksanaan salat Idul Fitri kita bisa kita lakukan di masjid selama tempat atau masjid itu betul-betul kita yakini bahwa aman dari penyebaran COVID dan tetap menjaga distancing. Ya, tetap menjaga distancing. Tapi kalau kita tidak yakini, lebih bagus kita laksanakan di rumah saja dengan cukup melaksanakan salat Idul Fitri sekalipun tanpa khutbah. Saya kira demikian. Hadanallahu kajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Kiai dari apa yang disampaikan beliau tadi mengenai sunnah salat Idul Fitri. Tentunya bisa diberi kesempatan barangkali Pak Kiai untuk 10 menit ke depan untuk pertanyaan dari apa yang disampaikan, mungkin ada yang kurang jelas. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanyakan mengenai pelaksanaan salat Id, ada yang belum dipahami barangkali. Ya, ada jalan pergi dan jalan pulang beda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasa salat di lapangan. Biasa di situ mereka salat sunat di lapangan Pak Kiai. Itu hukumnya. Bagaimana Pak Tuan, bisa diulang? Jadi dia ini salat di lapangan Pak Kiai. Ya. Ya. Iya, iya. Ya. Dia salat sunat di lapangan Pak Kiai. Sebelum itu Ya, baik. Jadi jemaah yang bersangkutan melakukan salat sunnah ya. belum melaksanakan pada saat sudah tiba di lapangannya. Barangkali begitu pertanyaannya. Matikan YouTube-nya, matikan. Gimana itu Pak Kiai? Ya, baik. Salat sunat itu yang kita lakukan untuk tahiyatul masjid itu hanya dilakukan di masjid. Jadi tidak ada salat sunat tahiyat untuk lapangan. Tahiyatul lapangan tidak ada. Tahiyatul medan tidak ada. Ya, ada tahiyatul masjid. Ya. Ya. Atau di duha. Atau jangan sampai yang dilakukan salat duha. Boleh jadi. Ya. Salat duha. Ya, boleh jadi salat duha. Enggak apa-apa. Ya. Tapi niatnya itu bukan untuk salat sunat seperti ketika kita masuk masjid. Ya. Ya, demikian. Ya. Baik, jelas ya Pak Tommy. Ada pertanyaan juga dari SM. Waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat Id jam berapa Pak Kiai? Jam berapa sampai batas jam berapa? Gitu, Pak Kiai. Ya. Silakan. Memang sedikit ada perbedaan durasi antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Idul Adha itu dianjurkan agak lebih cepat. Berbeda dengan sholat Idul Fitri, dianjurkan untuk memperlambat sedikit. Kenapa? Salah satu hikmahnya, jangan sampai masih ada yang sibuk dengan pembayaran zakat, maka diberi kesempatan, sebab
ada hadis mengatakan setelah turun khatib dari mimbar, maka nilai dari zakat itu sudah bukan lagi nilai zakat, tapi sudah menjadi sedekah biasa. Nah, itu salah satu hikmahnya. Ya kira-kira pukul 7 itu sudah untuk Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau untuk Idul Fitri ya mungkin lewat 10 menit lagi, dikit lah. Ya, pukul 7 itu. 7.10 atau 7.15. Jam 7 lebih ya Pak Ya, ya, Kiai. ya. Ya, soalnya kita di informasi diberikan jam 6.30 ya Pak. Ya. Iya, tidak masalah sudah. Gitu. Lebih cepat. Ya. 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 Tidak masalah juga. Artinya kan ini kita sudah yakini bahwa orang kompleks ini, jamaah ini sudah aman semua. Bagian besar sudah. Ya, ada. ya, ya. Ya. Berarti antara setengah 7 sampai jam 7 Ya, gitu, Pak. bisa, ya, ya. Mungkin kan. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Sebelum nanti kita sama-sama tabe. Silakan saya buka dulu Pak. Ya, Prof. Silakan. Prof. Hussein. Pak Kiai, Iya. saya berterima kasih dulu memberikan kegembiraan yang luar biasa buat saya dengan info yang tadi. Tapi terus terang saya merasa takut luar biasa. Apakah benar yang saya buat kemarin? Itu maka doa saya selalu minta itu ketemu selalu Ramadan. Karena saya tidak yakin betul apa benar yang saya buat. Sisa Tuhanlah yang menilai. Jadi terima kasih tadi menggembirakan saya, dan semoga kita semua masih dapatkan Ramadan sepanjang tahun akan datang dengan sehat walafiat. Amin. Amin. Ya, tak ada juga gunanya kita masuk Ramadan dengan membebani orang dan sekaligus bisa buat dosa kita dengan Ramadan dengan tidak sehat walafiat. Itu permohonan, karena saya selalu berpikir berdoa itu adalah berbicara dengan Allah. Apa yang kita inginkan kita sampaikan, hak beliau, hak dialah yang menentukan kita. Saya kira begitu Pak Kiai. Terima kasih semuanya yang tadi. Ya. Ya, kalau apa yang saya cuma ikut, saya punya ketua. Oh, besok kita mulai jam 7 boleh, jam 8 boleh. Apalagi yang saya harus ikuti. Apalagi saya harus ikuti kan. Saya punya ustaz, saya punya umurah, dan saya punya pemerintah. Demikian Pak Kiai, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Prof. Ya. Saya kira itulah memang kita dalam beribadah, Prof, antara bainar raja wal khauf, antara harap dan cemas. Jadi selalu kita berada dalam dua rasa perasaan ini. Apakah ibadah kita diterima? Itu namanya khauf, ada kecemasan. Tapi di balik itu ada pengimbangan supaya kita ar-raja. Ya, Allah Maha tahu niat kita ini sudah tulus. Pokoknya kita semua serahkan kepada Allah. Ya, makanya ada doa Prof setiap malam malam Ramadan. Kita selalu berdoa, Allahumma taqabbal minna wudu'ana. Ya Allah, terimalah wudu kami, wa salatana, salat kami, wa qiyamana, berdiri kami, wa sujudana, dan sujud kami, wa takhasyu'ana, dan khusyuk kami, wa tammim taksirana. Ya Allah, lengkapi yang kurang. Jadi kalau kurang nanti Tuhan yang tambahlah. Ya, itu doanya tiap malam Ramadan itu, Prof. Wa tammim taksirana, ya Allah, semua yang kurang saya sudah serahkan sama kamu, ya Allah. Nah, jadi itulah harapan kita. Ya, Pak Kiai, kita ya, berjanji ya, bahwa salahku, hidupku, apapun betul, ada tukangku, ya Allah. Ya, betul. Ya, ya. Amin. Ya, Prof. Baik, mungkin satu dari saya, Prof, sebagai nanti panitia pelaksanaan salat Id, bahwa karena kita menggunakan protokol COVID untuk kesehatan COVID-19 ini, ada salah satu yang harus kami siapkan nanti selain masker sudah pasti kita gunakan, physical distancing, ada juga untuk cuci tangan. Tapi apakah dibolehkan untuk lebih memudahkan, kita tidak harus menggunakan air tapi menggunakan hand sanitizer, sementara kita ketahui bahwa hand sanitizer itu kan mengandung alkohol, Pak Kiai. Mungkin butuh penjelasan dari Pak Kiai. Ya, jadi alkohol sebagian ulama mengatakan itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Jadi apalagi bukan untuk diminum,
Jadi untuk kesehatan. Ya. Baik. Jadi tidak masalah. Ya. Ya, berarti bisa kita gunakan Bisa. untuk lebih memudahkan Pak. Ya. Ya. Barangkali Bapak Ibu, alhamdulillah kalau sudah tidak ada pertanyaan barangkali lagi, mohon untuk kepada Pak Kiai sebelum kita mengakhiri atau siaran Ramadan online terakhir malam ini bisa memimpin doa dulu Pak Kiai sebelum kita tutup. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah wudhu kami, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah zakat kami, terimalah sedekah kami, terimalah sujud-sujud kami, terimalah ruku-ruku kami. Apabila apa yang kami lakukan itu kurang, maka ya Allah kami mohon dengan kemurahan-Mu sempurnakanlah semua amalan-amalan kami, terutama amaliyah Ramadan kami ya Allah. Allahumma tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jadadina wa ikhwanina minan nar ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, lepaskanlah belenggu kami, belenggu dari neraka ya Allah, dari neraka-Mu ya Allah. Lepaskanlah belenggu neraka dari orang-orang tua kami, ayah, ibu kami, kakek, nenek kami, nenek moyang kami ya Allah, dan saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu kemurahan-Mu, rahmat-Mu, terimalah amalia Ramadan kami, dan kami mohon anugerah-Mu untuk kami dapat menikmati Ramadan demi Ramadan demi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Amin. Makasih banyak. Kasih. Insyaallah dari waktu kami mohon kesediaan Pak Kiai untuk ceramah di masjid kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah